وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman, wabil khusus anak-anakku para santri, ikhwan dan akhwat, hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus umur berapa? Berapa? 40 tahun. Ya. Ketika diutus menjadi nabi, diutus menjadi rasul pada usia 40 tahun. Setelah beliau mendapatkan wahyu, setelah beliau ditetapkan sebagai nabi dan rasul pada usia 40 tahun, beliau berdakwah. Kemudian beliau diisrakan dan dimi'rajkan. Usia berapa ini?
usia 50 tahun. Ya. Berarti rentang waktu berapa itu? 10 tahun. Setelah berdakwah selama 10 tahun, beliau diisrakan dan dimi'rajkan dari Masjidil Haram kemana? Masjidil Aqsa, kemudian mi'raj. Naik. Dimi'rajkan oleh Allah. Itu pada usia 50 tahun. Ketika beliau mi'raj, tembus ke langit, sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, beliau berjumpa dengan banyak nabi pendahulunya. Setiap pada lapisan langit tertentu beliau berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu. Salah satunya berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Saat berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam, setelah selesai ada sedikit dialog, Nabi melanjutkan perjalanannya. Nabi Musa menangis. Kemudian ditanya, "Ma yubkika?" Nabi Musa ditanya, "Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kata Nabi Musa alaihi salam, "Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di." Aku menangis karena ada seorang ghulam yang diutus sesudahku. Yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati. Penghuni surga dari kalangan umat ni ghulam lebih banyak daripada penghuni surga dari kalangan umatku. Itu kata Nabi Musa. Aku menangis karena diutus seorang ghulam sesudahku, yang mana umatnya menjadi penghuni surga lebih banyak daripada umatku. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Dan buah daripada mi'raj Nabi apa? Kewajiban sholat 5 waktu. Yang penetapannya tidak dititipkan lewat Jibril, tetapi Nabi Muhammad langsung dipanggil menghadap Allah. Ini artinya amanat yang luar biasa. Yang menggelitik jalan pikiran saya. Kenapa Nabi Musa menyebut Nabi Muhammad itu ghulaman bu'itsa ba'di? Ada seorang ghulam yang diutus setelahku, yang umatnya menjadi penghuni surga lebih banyak daripada umatku. Yang menggelitik buat saya, kenapa Nabi Musa menyebut Nabi Muhammad itu ghulam? Padahal yang namanya ghulam itu rentang waktu usianya setelah lahir sampai menjelang baligh. Itu definisi apa? Ghulam. Kalau diterjemahkan bahasa kita, apa? Bocah. Ya. Atau hari ini disebut bocil. Ya.
Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsar mimman yadkhuluha min ummati. Aku menangis karena ternyata sesudahku ada seorang ghulam diutus sesudahku yang mana umatnya lebih banyak menjadi penghuni surganya Allah ketimbang umat dari kalangan umatku. Disebutnya Nabi Muhammad sebagai ghulam. Padahal usianya 50. Kalau usia 50 versi umat Nabi Muhammad itu sudah masuk fase apa? Lansia. Ya kan? Sudah masuk fase lansia. Mungkin lansia tahap awal. Kita umat Nabi Muhammad memang kata Nabi, a'maru ummati, usia umatku kata Nabi antara 60 tahun sampai 70 tahun. Jarang yang melewati itu. Artinya kita yang hidup di zaman Nabi Muhammad, kalau sudah 40 tahun, 50 tahun, itu sudah bukan bocil lagi. Sudah bukan ghulam lagi. Tapi kenapa kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika Mi'raj berusia 50 tahun dan di mata Nabi Musa dia itu hanya seorang ghulam, yang padahal ghulam itu definisinya adalah apa? Anak yang baru lahir sampai menjelang baligh, itu namanya ghulam. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Saya mencoba merenungi temuan saya ini yang menggelitik cara berpikir saya. Kenapa Nabi Muhammad disebut sebagai ghulam oleh Musa alaihi salam? Ternyata itu adalah perbandingan usia. Bahwasanya usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan usia Nabi Musa dan nabi-nabi sebelumnya, ya memang seperti itu. Artinya kayak kita hari ini melihat anak usia 10 tahun, itu bocah, ya kan? Ketika kita berada pada usia 40 tahun, melihat anak 10 tahun berarti dia baru seperempat usia kita. Maka kita bilang itu adalah bocah. Maka demikianlah usia kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan usia Nabi kita jika dibandingkan nabi-nabi sebelumnya, bayangkan. Apalagi kalau dibandingkan dengan usia Nabi Adam. Konon katanya usia Nabi Adam itu wafat pada usia 1000 tahun. Ada satu riwayat mengatakan 930 tahun. Nabi Nuh meninggal pada usia 950 tahun. Mungkin kalau dibandingkan dengan usia Nabi Adam, bukan hanya ghulam, ya kan? Apa? Orok. Dari sisi perbandingan usia. Artinya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita ini dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala usia pendek. Berbeda dengan usia umat-umat terdahulu. Kita ini amat sangat pendek. Maka satu sisi diberi usia pendek itu adalah karunia yang istimewa. Kenapa? Karena ketika kita waktunya sedikit, kita bakalan apa? Gercep.
Ayo, cepat. Kita perjalanan dari sini ke stasiun 30 menit. Sementara keretanya sudah datang 40 menit sebelum kita datang. Keretanya 40 menit lagi akan datang. Berarti hanya ada rentang sisa waktu apa? 10 menit. Dengan sempitnya waktu kita akan gercep. Akan waspada. Ini kalau kita mau berpikir positif atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itulah hikmahnya. Karena memang Allah itu adalah Al-Hakim. Alladzi ittasafa bil hikmah. Atas segala perbuatannya itu pasti ada hikmah. Dan salah satu hikmah atas ketetapan Allah bahwa kita umat Nabi Muhammad hanya diberi usia pendek adalah agar senantiasa waspada. Karena kalau orang punya waktu longgar, cenderung lalai. Cenderung lalai. Dilihat, wah masih 2 jam lagi nih. Tenanglah, dari sini ke stasiun cuma setengah jam kok. Ya kan? Akhirnya apa? Lalai. Ngantuk dulu lah. Masih ada lah lumayan 1 jam. Ngantuk bangun kebablasan, ya kan? Maka itulah hikmah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup umat manusia dengan risalah penutup. Rasul penutup, Nabi penutup, yang berarti umat ini adalah umat penutup dari seluruh manusia yang Allah ciptakan di muka bumi. Hikmahnya adalah itu, agar menjadi penutup yang baik. Makanya saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Ketika Allah mengkaruniakan kepada kita umur yang sedikit dibandingkan umur umat-umat terdahulu, ada banyak karunia-karunia. Ada banyak pemberian-pemberian yang Allah berikan berupa keistimewaan sebagai ganti daripada apa yang pernah Allah berikan kepada umat terdahulu berupa usia yang panjang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, kata Nabi, innama ajalukum fi ajali man khala minal umami. Ajal kalian wahai umatku, kata Nabi, jika dibandingkan dengan ajal umat terdahulu, itu ma baina salatil asri ila maghribis syamsi. Durasinya ibarat dari asar sampai maghrib. Ini usia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama mathalukum wa mathalul yahudi wan nasara. Perumpamaan kalian dibandingkan dengan perumpamaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karajulin istamala ummalan. Seperti seseorang yang mengangkat pekerja-pekerja. Faqala, kemudian orang yang mengangkat pekerja ini berkata, man ya'malu ila nisfin nahari ala qiratin fa'amilatil yahudu ila nisfin nahar ala qiratin thumma qala man ya'malu li min nisfin nahari ila salatil asr ala qiratin fa'amilatin nasara min nisfin nahari ila nisfil asr ila salatil asr ala qiratin
Thumma qala man ya'malu li min salatil asri ila maghribi syamsi ala qirataini. Ala fa antumul ladzina ya'maluna min salatil asri ila maghribi syams. Ala lakumul ajru marrataini. Kata Nabi, ibarat kita ini bekerja. Orang Yahudi juga bekerja. Orang Nasrani juga bekerja. Ibaratnya durasi waktunya. Kalau orang Yahudi dari pagi sampai siang hari. Orang Nasrani dari siang hari sampai asar. Kita umat Nabi Muhammad dari asar sampai maghrib. Mana yang lebih panjang? Yahudi. Mana yang paling pendek? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi upah yang diberikan oleh Allah. Orang Yahudi cuma 1 qirat. Orang Nasrani cuma 1 qirat. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayaran, upah berupa pahala yang diberikan itu 2 kali lipat yang Allah berikan kepada umat-umat sebelumnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Diberi kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan usia yang pendek diharapkan kita akan selalu waspada karena sempitnya waktu dan kemudian upahnya 2 kali lipat yang pernah Allah berikan kepada umat sebelumnya. Apalagi kemudian bahwa karunia Allah itu tidak berhenti di situ. Keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak berhenti 2 kali lipat upah yang Allah berikan. 2 kali lipat dari apa yang Allah pernah berikan kepada umat terdahulu. Bukan berhenti di situ. Bahkan kemudian Allah mengkaruniakan waktu yang istimewa. Tempat yang istimewa. Amalan yang istimewa. Amalan yang istimewa. Yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad tentunya berlipat-lipat keistimewaannya dibandingkan amalan istimewa yang dilakukan oleh umat sebelum Nabi Muhammad. Apalagi kemudian berkaitan dengan waktu. Contoh. Amalan yang istimewa, contoh. Ada yang istimewa karena zat amalan itu. Ada yang karena waktunya, ada yang karena tempatnya. Ada kaidah yang mengatakan, kullama kanal amalu aktsar, semakin amalan itu banyak. Ya, maka kana as-sawabu aktsar. Semakin amalan itu banyak, maka semakin pahala itu banyak. Makanya Nabi pernah bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Innama ajruki ala qadri nasabiki." Sesungguhnya pahalamu itu adalah berbanding lurus dengan seberapa kepayahan yang engkau derita dari amalan yang engkau lakukan itu. Makanya semakin amalan itu banyak, maka semakin afdal. Makanya para ulama mengatakan, kenapa sholat witir yang 3 rakaat itu, yang 2 salam itu lebih afdal daripada 3 rakaat yang 1 salam. Padahal sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam itu agak-agak aneh. Yang namanya witir itu kan ganjil. Kalau 2 salam berarti genap dulu kan. Tetapi itulah bahwasanya kata para ulama, kenapa sholat witir yang 3 rakaat itu dijadikan 2 salam itu lebih afdal ketimbang 3 rakaat yang 1 salam. Kenapa? Karena amalannya banyak. Contoh,
takbiratul ihramnya ada berapa kalau 2 salam? Ada 2. Kalau yang 3 rakaat 1 salam, takbiratul ihramnya berapa? Mana yang lebih banyak kemuliaannya? Itu 1. Yang kedua, tasyahudnya. 3 rakaat dengan 2 salam berapa tasyahudnya? 2 kali. Kalau yang 1 salam, cuman 1. Kullama kanal amalu aktsar, semakin amalan itu banyak, maka dia akan menjadi semakin mulia. Kemudian dari sisi salam, yang 2 salam, jelas salamnya lebih banyak daripada yang 1 salam. Inilah karunia yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian di sisi yang lain juga Allah mengistimewakan umat ini dengan apa? Semakin amalan itu adalah sesuai dengan sunnah walaupun sedikit. Tadi banyak. Ini amalan sesuai sunnah walaupun sedikit, maka ini juga adalah afdal. Makanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya, bolehkah berakikah dengan menyembelih bukan seekor kambing atau 2 ekor kambing jika bayinya laki-laki, tetapi menyembelihnya dengan seekor onta? Onta sama kambing banyakan mana dagingnya? Sapi sama kambing banyakan mana dagingnya? Tetapi apa kata Aisyah radhiyallahu anha? As-sunnatu aula. Sedikit tetapi mengikuti sunnah itulah yang lebih utama. Makanya kata Al-Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ada 2 orang sahabat Rasul dalam sebuah safarnya. 2 orang sahabat Rasul safar. Ya. Di tengah-tengah safar datang waktu sholat. Mereka tidak mendapati air, maka mereka dua-duanya bertayamum. Setelah selesai sholat, mereka dapati ada air. 2 orang ini berbeda, yang satu tidak mengulangnya, yang satu dengan alasan ada dia menemukan air, maka dia berwudu dengan air itu dan dia mengulang sholatnya. Pulang ke Madinah, mereka ceritakan peristiwa ini kepada Rasul. Maka apa kata Rasul? Terhadap yang mengulang sholatnya, kata Nabi, walakal ajru marrataini, untukmu pahala 2 kali. Sedangkan terhadap yang tidak mengulang, Nabi mengatakan apa? Asabtas sunnah, engkau telah selesai, engkau telah sesuai dengan as-sunnah. Ini karunia yang luar biasa. Satu sisi ada karunia, apabila amalan itu banyak dan sesuai dengan syariat, maka dia semakin utama. Satu sisi ada kali amalan yang sedikit tetapi sesuai dengan sunnah, maka dia juga utama. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kemudian juga Allah karuniakan tempat yang istimewa yang apabila kita mengamalkan amalan soleh di dalamnya maka dilipat gandakan. Lihat bagaimana Masjidil Haram, lihat bagaimana kemuliaan Masjid Nabawi, lihat bagaimana kemuliaan Masjidil Aqsa. Kata Nabi, satu sholat di Masjidil Haram itu lebih afdal ketimbang 100.000 sholat di masjid lain selain Masjidil Haram. Berarti saudaraku ikhwatal iman, satu sholat di Masjidil Haram dengan 100.000 sholat di Masjid Nabawi. Ya, antum sholat 1000 kali di Masjid Nabawi. Dengan antum sholat 100.000 kali di Masjid Nabawi, antum sholat di Masjid Nabawi 100.000 sholat. Dengan antum satu sholat di Masjid Al-Haram, tetap lebih utama di Masjidil Haram. Padahal di Masjid Nabawi satu sholat
lebih afdal 1000 sholat dibanding masjid lain selain Masjidil Haram. Berarti 1000 kali 100.000. Ini karunia yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada umat-umat sebelumnya. Termasuk yang sudah pernah saya jelaskan. Ya. Selain Allah mengkaruniakan kepada umat ini tanah haram yang tidak semua orang punya kemampuan berangkat ke tanah haram, maka Allah pun karuniakan kepada umat ini apa? Bulan-bulan haram. Tidak semua orang bisa berjalan menuju tanah haram di Makkah. Maka dengan keadilannya, dengan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan buat umat ini apa? Bulan-bulan haram. Apa saja bulan haram itu? Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram dan Rajab. Dan hari ini kita sudah memasuki bulan Dzul Hijjah. Maka ini lebih istimewa lagi. Bulan haramnya saja ini adalah bulan yang istimewa. Yang sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan yang lampau. Apalagi 10 hari pertama Dzul Hijjah ini. Yang kata Nabi, bahwasannya tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzul Hijjah ini adalah afdalu ayyamid dunya. Seutama-utama hari sepanjang dunia ini ada. Semenjak hari pertama digelarnya dunia sampai hari terakhir digulungnya dunia dengan kiamat. Rentang hari yang banyak. Maka hari yang paling afdal itu adalah hari tanggal 1 sampai 10 bulan Dzul Hijjah. Tahun 2005, ya, tahun 2005-an, saya menceramahkan pasal ini. Waktu itu belum masyhur hadis-hadis tentang kemuliaan 10 hari pertama Dzul Hijjah. Saya dibantah habis-habisan. Tanpa dalil, dia hanya mengatakan, saya belum pernah mendengarkan ceramah semacam ini. Ya, ditolak pada zaman itu. Maka betapa pentingnya kita membangkitkan sunnah. Karena betapa banyak sebagian sunnah tenggelam di zaman ini. Dan itu saya rasakan di zaman itu. Awal-awal saya mendakwahkan kemuliaan 10 hari pertama. Banyak orang-orang yang memang dia adalah orang-orang yang tulabul ilmi. Menolak penjelasan ini. Karena apa? Dia sudah terframing apa? Bukankah yang bulan suci itu adalah bulan Ramadan? Ya, betul. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Maka timbul pertanyaan, mana yang lebih afdal? Apakah 10 hari pertama Dzul Hijjah ataukah 10 hari terakhir Ramadan? Ini menjadi pertanyaan yang muncul. Maka dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, bandingkan siang hari dengan siang harinya. Malam hari dengan malam harinya. Kalau siang harinya dengan siang harinya, siang hari 10 hari pertama Dzul Hijjah dengan siang hari 10 hari terakhir Ramadan, maka siang hari 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah itu lebih afdal ketimbang siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Kenapa? Berdasarkan hadis ini. Ma min ayyamin atau afdalu ayyamid dunya ayyamul 'ashr min Dzul Hijjah. Seutama-utama hari sepanjang dunia ini adalah 10 hari pertama Dzul Hijjah. Tapi kalau malam dengan malamnya, maka malam 10 hari terakhir itu lebih afdal. Kenapa? Karena di sana ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Artinya saudaraku, ini kemuliaan, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita ini umat Nabi Muhammad itu adalah umat al-hibad ar-rabbaniyah.
umat yang banyak diberikan hibah, keistimewaan, pemberian istimewa, pemberian apa? Cuma-cuma, sekedar karena kita, dalam tanda kutip, sekedar karena kita menjadi umat Nabi Muhammad, kemudian serta-merta kita mendapatkan keistimewaan itu. Makanya kata Nabi dalam hadis yang muttafaqun alaih terkait dengan 10 hari pertama Dzulhijjah ini, kata Nabi, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr," yakni min Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang apabila kita beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Mendengar sabda Nabi yang demikian, para sahabat qalu, mereka berkata, "Walal jihadu fi sabilillah," wahai Rasul, tidakkah jika dibandingkan dengan jihad di jalan Allah? Lihat. Ya. Para sahabat kemudian memperbandingkannya dengan jihad fi sabilillah. Karena jihad di jalan Allah itu adalah puncak keislaman seseorang. Karena apa? Nyawa taruhannya. Udah gitu harus bawa bekal. Udah gitu harus bawa senjata. Semuanya perlu modal. Maka para sahabat bertanya, bagaimana jika perbandingannya adalah dengan amalan yang bernama jihad fi sabilillah? Kata Nabi, walal jihad fi sabilillah. Tidak juga dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Kecuali, kata Nabi, apabila orang itu berangkat sendiri ke medan perang sabil, tidak pakai tentara bayaran. Dia berangkat sendiri dengan modal sendiri, senjata-senjata sendiri, bekal-bekal sendiri, bukan dari donatur. Kemudian dia tidak kembali dengan apapun. Artinya dia syahid di medan perang. Baru itu setara. Lihat. Apa kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Kata beliau, ketika ada amalan yang fadil, satu sisi ada amalan yang mafdul, sama-sama mulia, tapi yang satu kemuliaannya tinggi, yang satu kemuliaannya rendah. Dan memang itulah kemuliaan bertingkat-tingkat. Ada amalan yang kemuliaannya tingkat tinggi, ada amalan yang kemuliaannya tingkat tidak setinggi yang sebelahnya. Tapi berangkat dari hadis tadi, kata beliau, ketika amalan yang mafdul, yang keutamaannya rendah, dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, dan amalan yang kemuliaannya tinggi dilakukan di hari yang lain, di bulan yang lain, maka keadaannya akan berbalik. Yang tadinya mafdul, tingkat kemuliaannya rendah, tetapi karena dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah, dia meroket kemuliaannya setinggi-tingginya, melampaui kemuliaan yang fadil yang dilakukan di hari lain, yang di bulan yang lain. Maka marilah kita jangan sia-siakan usia kita yang kalau dibandingkan dengan usia Nabi sebelumnya, dibandingkan usia umat Nabi sebelumnya, kita lebih pendek. Tetapi kalau kita bandingkan antara kita hari ini dengan saudara-saudara kita yang telah meninggal, kita ini usianya lebih panjang. Maka apakah kita ini muyassarun lima khuliqa lahu? Apakah kita ini akan dimudahkan menjadi hamba yang sa'idun, bahagia, ataukah syaqiyun sebagaimana pada usia 4 bulan saat kita dalam kandungan ibunda kita ditiupkan ruh, kemudian ditetapkan 4 perkara, yang salah satunya adalah kita ini ditetapkan oleh Allah apakah menjadi hamba yang sa'id, bahagia, ataukah yang syaqiyun, yang bakal celaka. Maka kalau kita ingin memastikan itu, kata Nabi, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa. Ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, wahai Rasul, kalau gitu buat apa kita beramal kalau sudah ditetapkan? Buat apa kita beramal? Mendingan kita udahlah pasrah aja dengan catatan itu, ketentuan itu. Kata Nabi, tidak. I'malu, beramallah kalian.
Fakullun muyassarun lima khuliqa. Setiap kita akan dimudahkan. Kemana penciptaan kita ini? Apakah akan menjadi sa'idun bahagia ataukah syaqiyun celaka? Maka kalau kita ingin memastikan itu adalah apakah kita ini dimudahkan untuk menjalankan ketaatan ataukah kita dimudahkan untuk menjalankan pembangkangan. Kalau ternyata kita dimudahkan untuk menjalankan ketaatan, itu artinya kita muyassarun, dimudahkan untuk apa kita diciptakan menjadi bahagia. Tapi kalau ternyata kita ini lalai, malas dan membangkang, itu artinya kita muyassar lima khuliq walahunya kepada kecelakaan. Maka marilah kita mengisi hari-hari ini yang sesungguhnya Allah telah karuniakan usia panjang buat kita kalau kita bandingkan dengan teman-teman kita yang sudah meninggal. Dan usia pendeknya kita jika dibandingkan umat terdahulu ini agar kita menjadi waspada. Maka gabungan kesadaran ini hendaknya kita memanfaatkan momentum-momentum istimewa yang salah satunya adalah bulan-bulan haram. Yang salah satu dari bulan-bulan haram itu adalah Dzulhijjah. Yang di dalam bulan Dzulhijjah itu ada 10 hari pertama. Yang kata Nabi, afdalu ayyamid dunya, sebagai seutama-utama hari sepanjang dunia ini pernah ada. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Apa saja amalan saleh yang dianjurkan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini? Maka yang pertama adalah berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, juga oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullah, bahwa kata Hafsah radhiyallahu anha, beliau berkata, arba'un lam yakun yada'uhunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 perkara yang Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang pertama adalah siyamu Asyura, puasa Asyura. Ya. Kapan itu puasa Asyura? Di bulan Muharram, ya, tanggal 9, 10, ya, atau 10, 11, atau 9, 10, 11. Itu puasa Asyura. Di bulan apa? Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari bulan haram, ya kan? Karena bulan haram itu apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua wal ashr, 10 hari, maksudnya tanggal 1 sampai 9 bulan Dzulhijjah. Kata Hafsah radhiyallahu anha, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Yang ketiga, 3 ayyamin min kulli syahrin, 3 hari setiap bulan, yaitu yang biasa disebut puasa ayyamul bid. Dan yang keempat, 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh. Masya Allah, Nabi itu jangankan sedang mukim, hatta sedang safar, kalau qobliyah yang lain itu Nabi tinggalkan kalau sedang safar. Tapi kalau qobliyah subuh 2 rakaat ini beliau tidak tinggalkan, bahkan ketika beliau kesiangan. Dalam sebuah safar dengan rombongan sahabat, beliau kesiangan, tetap beliau tidak tinggalkan qobliyah subuh. Ini semakin menegaskan apa yang dikabarkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, bahwa Nabi tidak pernah meninggalkan 4 perkara ini, yang salah satunya adalah 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kita bahas adalah hari ini Nabi dikabarkan oleh Hafsah radhiyallahu anha, beliau juga tidak pernah meninggalkan puasa dari tanggal 1 sampai 9. Wabil khusus puasa Arafah,
tanggal 9-nya. Ini lebih ditekankan lagi, lebih diprioritaskan lagi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim radhiyallahu anha, puasa Arafah itu, kata Nabi, puasa 1 hari di hari Arafah itu, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanah allati ba'dahu. Puasa 1 hari di tanggal 9 Dzulhijjah yang disebut puasa Arafah itu, kata Nabi, ahtasibu 'ala Allah. Aku berhitung kepada Allah, ihtisab kepada Allah, bahwa dia akan menghapus dosa 1 tahun sebelumnya. Perhatikan Tanjung. Ya. Menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Ini puasa 1 hari, puasa Arafah. 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun berikutnya. Dihapusnya dosa 1 tahun sebelumnya itu mudah dicerna oleh akal sederhana kita. Kenapa? Karena sudah dijalani. Pantas kalau ada dosa dan pantas kalau dihapus. Lah ini 1 tahun ke depan belum kita jalani, apanya yang dihapus? Kan begitu. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah bahwa yang dimaksud dihapusnya dosa 1 tahun yang akan datang dengan sebab puasa Arafah ini, maksudnya adalah 1 tahun ke depan kita akan dibimbing oleh Allah, kita akan dijaga oleh Allah supaya jangan terperosok ke dalam dosa, wabil khusus dosa-dosa besar. Dengan kita terjaga dari dosa besar, maka dosa-dosa kecil itu akan diabaikan saja oleh Allah, tidak diperhitungkan. Karena kata Allah, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kata Allah, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka dosa-dosa kecil kalian, sayyi'at kalian, nukaffir ankum, kami hapuskan saja. Ini maksudnya dihapus dosa 1 tahun yang akan datang. Saya ketika mendengarkan hadis ini, ketika saya membaca hadis ini, dan ketika saya menjelaskan penjelasan para ulama yang demikian, pikiran nakal saya atau pikiran awam saya menyimpulkan, jangan-jangan ini sebuah optimisme. Apa? Sinyal optimisme kepada kita yang puasa tanggal 9 atau puasa Arafah itu. Sinyal optimisme dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan sampai usia maksimal ketetapan Allah bagi umat Nabi Muhammad, yaitu antara 60 sampai 70. Barang siapa yang ingin dimaksimalkan usianya, maka dengan puasa Arafah. Rahasianya. Ya. Kenapa? Karena tadi dikatakan puasa Arafah itu menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Pemahamannya 1 tahun sesudahnya dihapus dosanya adalah dijaga dan dibimbing agar tidak terperosok dalam amalan-amalan kejahatan dosa besar. Artinya berarti kita diberi kesempatan 1 tahun ke depan. Puasa lagi, diberi kesempatan lagi. Terus seperti itu sampai usia maksimal yang ditetapkan bagi umat ini. Ini pikiran awam saya saja. Menghibur diri yang sedang punya penyakit yang katanya penyakit mematikan. Iya, ya nggak apa-apa. Itu namanya apa? At-tafaul. Mengambil optimisme. Ya. Dan semoga ini optimisme terhembuskan kepada antum semua. Selain mendapatkan kemuliaan, menghidupkan bulan-bulan haram. Selain mendapatkan kemuliaan, menghidupkan puasa-puasa di hari-hari yang istimewa sebagai afdalu ayyamid dunya, maka semua kita menginginkan usia yang panjang. Apalagi masih banyak rencana-rencana mulia yang belum kita gapai. Ya. Masih banyak rencana-rencana mulia yang belum kita gapai. Semoga dipanjangkan usia kita untuk menuntaskan rencana-rencana mulia itu. Selanjutnya,
selain puasa adalah apa? Membaca takbir. Ya. Membaca apa? Takbir. Ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini. Cobalah kita sisakan waktu. Ya. Entah itu siang harinya, entah itu malam harinya. Kosongkan untuk kegiatan yang lain. Khususkan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan apa? Bertakbir. Karena itulah yang dicontohkan oleh para salaf yang salih. Ya. Bahwasannya ya, di antara amalan-amalan yang sangat dianjurkan itu adalah bertakbir. Ya. Yang takbir yang sudah kita kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, dan seterusnya. Takbir yang kita kenal itu. Ya. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka kita telah menghidupkan sunnah. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah dikala umat ini telah meninggalkannya, maka ini adalah sebuah kemuliaan tersendiri. Kemuliaan di atas kemuliaan. Kata Nabi, Bada al-Islamu ghariba wa sayaudu ghariba tuba lil ghuraba. Agama ini datang pertama kali dianggap asing, ya, dan akan kembali dianggap asing. Dan hari ini kita rasakan itu. Betapa banyak orang merasa asing dengan ajaran-ajaran Rasul. Yang salah satu contohnya ketika 2005-an saya mendakwahkan tentang kemuliaan 10 hari pertama Dzulhijjah. Banyak yang menentangnya, bahkan mendebat di majelis itu. Asing. Maka kata Nabi, wa sayaudu ghariba, akan kembali dianggap asing. Belum lagi yang lain-yang lain. Yang mengancam kepentingan ekonomi mereka. Mengancam penghasilan mereka. Akan lebih dianggap asing lagi. Tetapi apa kata Nabi? Wa tuba lil ghuraba. Berbahagialah orang yang dianggap asing karena menghidupkan sunnah. Ya. Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Orang yang menghidupkan sunnahku dikala orang sudah meninggalkan. Maka dengan kita menghidupkan amalan-amalan ini ketika orang lalai, bahkan sebagian orang tidak mengenal kemuliaan ini, kita hidupkan dengan mengamalkan ajaran yang disyariatkan di dalamnya. Ini paling tidak pertama kemuliaan menghidupkan sunnah, yang kedua menghidupkan sunnah dikala orang sudah tidak mengenalnya. Ini kemuliaan tersendiri. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, ketika menjelaskan hadis Nabi, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Tidak ada hari-hari yang apabila kita beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Kata beliau, tidaklah sebuah amalan itu ahabbu ila Allah. Tidaklah sebuah amalan itu sangat dicintai oleh Allah kecuali amalan itu adalah afdaluha, adalah amalan yang paling utama. Dan kata beliau, tidaklah sebuah amalan itu adalah afdaluha kecuali amalan itu pasti adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian beliau juga mengatakan bahwa amal soleh itu adalah semua amalan dalam rangka menunaikan hak Allah dan dalam rangka menunaikan hak manusia dengan bimbingan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan saleh. Semua amalan saleh yang masuk kategori itu menunaikan hak Allah dengan bimbingan syariat Rasulullah, ikhlas karena Allah, menunaikan hak manusia, ikhlas karena Allah dengan bimbingan syariat Rasulullah, maka itu adalah amalan saleh. Maka manapun yang kalian mampu, semakin banyak yang kalian mampu untuk mengamalkannya, terlebih di bulan haram, terlebih di 10 hari pertama Dzulhijjah, maka lakukan. Dan tentunya amalan soleh itu berlipat, bertingkat-tingkat. Semakin manfaatnya luas, semakin dia bermanfaat. Semakin dia lebih afdal ketimbang amalan soleh yang manfaatnya terbatas. Makanya menuntut ilmu satu bab itu lebih afdal
ketimbang 1000 rakaat sholat sunnah. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya akan luas. Memperbaiki diri, memperbaiki ibadah, memperbaiki lingkungan. Karena orang-orang yang berilmu biasanya adalah memiliki semangat heroisme untuk menularkan kebaikan itu. Maka semakin banyak kemuliaan. Dan kemuliaan itu semakin luas manfaatnya, maka dia semakin afdal. Dan insya Allah dengan dukungan antum semua, tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, di sini insya Allah akan ada buka puasa bersama. Ya. Sebagai bentuk kebersamaan di dalam menghidupkan sunnah. Dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak di sini hal-hal yang perlu kita bersamai dalam rangka menegakkan dan mengamalkan dan mensyiarkan agama Islam. Demikian sebagian dari yang bisa saya sampaikan. Intinya, hidupkan hari-hari ini dengan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya tadi, semua amalan yang baik menurut Allah dan Rasulnya dan menurut manusia yang tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Atau lebih spesifiknya adalah amalan dalam rangka menunaikan hak Allah dan menunaikan hak orang lain dan termasuk menunaikan hak diri sendiri dengan ikhlas karena Allah dan dengan bimbingan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah amalan yang saleh. Maka kata Nabi, "Ma min ayyamin al-'amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamin 'ashar." Tidak ada hari-hari yang apabila kita beramal saleh di dalamnya yang lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Dzulhijjah. Maka perbanyaklah amal saleh, baca Quran, zikir, ya seperti takbir, tahmid dan tahlil dan semacamnya. Dan puasa atau sedekah, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Itulah amal saleh. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.